Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil wawancara kami, yaitu tugas wawancara kode etik psikologi. Nah, perkenalkan ini nama-nama dari kelompok 5. Nah, lanjut ke identitas narasumber. Narasumber kami yaitu Diah Citrawati, SPSI, MSI, psikolog. Alamat beliau yaitu Pasuruan Lor, Jati, Kudus. Tempat pekerjaan beliau RSUD Kudus, RSI Sunan Kudus, dan klinik terapi, yaitu milik pribadi. Jabatan beliau terapis klinis, merangkap pejabat struktural di RSUD bagian keuangan, dan terapis di RSI Sunan Kudus, terapis di klinik pribadi, dan wakil ketua 3 HIMSI wilayah Jawa Tengah. Oke, jadi untuk uraian tugas Bu Citra yang sudah berkarir sebagai psikolog klinis lebih dari 20 tahun ini, beliau itu berhak untuk menetapkan intervensi terhadap pengguna layanan psikologi. Apa saja intervensi yang dilakukannya, seperti melakukan terapi, melakukan psikoedukasi, melakukan pelatihan dan pengembangan untuk layanan psikologi, dan itu dilakukan individual maupun kelompok. Selain itu, Bu Cita juga pernah akan menjadi saksi ahli di pengadilan tapi tidak jadi. Kemudian dia seringkali dimintai kerjasama oleh kepolisian dan badan hukum untuk menentukan dinamika psikis dan memberi asesmen terhadap tersangka, terhadap korban pada suatu kasus. Dan itu dilakukannya sering sih, sampai tidak terhitung. Kemudian Bu Cita juga membuat rancangan pelatihan, dan yang lebih ditekankan di sini, seorang psikolog itu berhak memberi rekomendasi dan evaluasi dari hasil apa yang dilakukannya. Nah, bagi seorang psikolog yang melakukan asesmen, beliau itu melakukan berbagai rangkaian tes psikologi dan bermacam-macam bentuknya, baik itu individu maupun kelompok. Kemudian dari hasil asesmen itu ada beberapa pengguna layanan, seperti contohnya perusahaan yang mana beliau itu menyampaikan hasil asesmen para karyawan untuk segera dievaluasi dan diberi perbaikan dan evaluasi. Ya, selanjutnya itu ada uraian pekerjaan dari Bu Diah Citrawati, SPMC psikolog. Uraian pekerjaan yang pertama yaitu gelar psikolog klinis yang dimiliki yaitu dari lulusan S1 kurikulum lama pada tahun 1995 dan wewenangnya. Nah, itu termasuk dalam kode etik terletak pada bab 1 tentang pedoman umum, terdapat dalam pasal 1 yaitu pengertian, dan di ayat 3 tentang psikolog. Yang kedua yaitu Bu Citra melakukan asesmen yang termasuk dalam kode etik bab 11 tentang dasar asesmen yang terletak pada pasal 63 yaitu penggunaan asesmen. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah melakukan konseling dan terapi psikologi seperti psikolog pada umumnya, terletak pada kode etik bab 14 tentang konseling psikologi dan terapi psikologi yang terletak pada pasal 72 atau kualifikasi konselor dan terapis. Selanjutnya yaitu melakukan psikoedukasi. Hal tersebut sesuai dengan pedoman kode etik pada bab 13 mengenai psikoedukasi. Terdapat pada pasal 69 mengenai batasan umum. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan usaha pencegahan dari munculnya atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seorang setelah menjalani psikoterapi. Psikoedukasi dapat berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan. Selanjutnya, melakukan serangkaian tes psikologi. Hal tersebut sesuai dengan pedoman kode etik pada bab 1 tentang pedoman umum.
Pasal 1 pengertian ayat 5 yaitu layanan psikologi adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktek psikologi dalam rangka menolong individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah psikologis. Selanjutnya yaitu melakukan training atau pelatihan. Hal tersebut sesuai dengan pedoman kode etik pada bab 8 yaitu mengenai pendidikan atau pelatihan. Pada pasal 38 tentang rancangan dan penjabaran program pendidikan atau pelatihan. Pada ayat 4 dijelaskan psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan pendidikan atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikologi membuat desain pendidikan atau pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. Pada pasal 39 juga dijelaskan mengenai keakuratan dalam pendidikan atau pelatihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan atau pelatihan berdasarkan perkembangan, kemajuan, pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Oke, pada slide selanjutnya yakni uraian pekerjaan memberikan surat keterangan dan menjadi saksi ahli terkait kerjasama dengan kepolisian dalam menangani sebuah kasus pengadilan. Nah, di sini beliau pernah menjadi saksi ahli itu dalam kode etik dijelaskan pada bab 10 psikologi forensik pasal 59 mengenai dengan pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Nah, beliau memberikan saksinya sebenar-benarnya. Terus selanjutnya ada membuat laporan hasil asesmen. Setelah mengasesmen klien, beliau itu membuat laporannya bisa ada di kode etik yakni di bab 11 mengenai dengan asesmen pasal 62 dasar asesmen bahwasannya laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen yang dilakukan. Yang terakhir ada etika seorang psikolog. Ini biasa beliau terapkan menurut dari HIMSI bab 1 kode etik pedoman umum pasal 2 prinsip umum. Selama menjalankan profesi psikolog klinis, beliau itu menjalankan kelima prinsip umum yaitu penghormatan pada harkat dan martabat manusia, integritas dan sikap ilmiah, profesional, keadilan, serta manfaat. Terus next, selanjutnya ada kendala pekerjaan. Beliau memiliki 2 kendala, yakni yang pertama ada kekurangan asisten terapis di klinik subjek karena asisten sebelumnya cuti sementara untuk berkuliah profesi. Nah, ini dijelaskan pada pedoman kode etik bab 3 kompetensi pasal 10 pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Jadi psikolog atau ilmuwan psikologi yang mendelegasikan pekerjaan pada asisten, mahasiswa atau yang lainnya. Nah, kita juga mempunyai perbaikan saran bahwasanya segera merekrut asisten untuk membantu pekerjaannya yang padat seperti itu agar bisa terbenahi semuanya. Terus yang kedua ada kekurangan tenaga psikologis psikolog klinik di RSUD dan RSI. Nah, ini pada pedoman kode etik bab 1 pedoman umum pasal 1 pengertian ayat 3. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktek psikologi dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi maupun profesi yang digunakan ya dan bersertifikat STR. Nah, perbaikan sarannya yakni memberikan sosialisasi pada mahasiswa psikologi universitas terdekat agar mereka juga termotivasi menjadi psikolog klinis di RSUD atau RSI atau rumah sakit lain untuk menjadi penerus beliau semua gitu. Nah, itu
presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.